Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun, ya pun, agenda hari ini kita adalah berbincang-bincang mengenai alat tradisional Lampung, ya, di mana narasumber kali ini adalah Bapak Erizal, itu ahli dari Unila yang bergelut di bidang alat musik tradisional. Selamat sore, Pak Erik. sore Pak Aris. Ya, Salam pun. Iya pun. Nah, jadi beliau ini saya mau sedikit berbicara mengenai profil beliau adalah dia dari dosen di Unila di program seni pendidikan musik. Ya, FKIP Unila. FKIP Unila. Ya. Beliau memang bergelut di bidang alat musik tradisional Lampung. Beliau ini udah go internasional, alat musiknya sudah bisa mempromosikan salah satunya festival internasional di Jogja ya, kalau nggak salah dia melaksanakan kegiatan festival tersebut. Untuk mempermudah ini kita berbicara, nah kita coba saya melepas. Ya kalau kayak gini wajah kita nggak terlihat. Ya. Oleh karena itu mungkin saya bisa lepas dulu, mungkin bisa lepas. Ya. Saya juga ikutan dulu gitu ya. Iya. Apa kabar, Pak Eri? Alhamdulillah. Kayaknya panggil aja Rizal lah, karena saya biasa kalau kami di Unila ini kawan-kawan saya ini sama kiai saya, jadi biasa saya manggil kiai. Jarang saya manggil bapak. Tapi lebih dapat suasana, lebih dekat suasana. Iya. Oke, Rizal. Jadi kita memang minggu lalu berbicara tentang budaya khususnya bahasa Lampung. Ya. Episode sebelumnya. Sekarang kita coba bagaimana sih alat musik Lampung itu gitu terhadap kesenian yang ada di Lampung ini. Betul. Nah, silakan. Oke, terima kasih Kiai. Jadi sedikit informasi untuk kawan-kawan bahwa saya menggunakan pendekatan sederhana saja untuk mengklasifikasikan alat musik tradisional Lampung yang ada di Provinsi Lampung. Kita melihat dari dua suku besar yang ada di Lampung, yaitu Saibatin dan Pepadun. Nah, kita lihat sendiri dari Saibatin. Ini yang sudah saya pajang di sini ada gambus. Ya, ini namanya gambus, gambus tunggal. Ada dua yang sudah beredar di pesisir, di Lampung pesisir atau Lampung Saibatin. Oh, ini untuk pesisir? Ya, ada gambus balak, dia posisi memang besar gini. Ada gambus nuni, jadi posisinya desainnya kecil. Oh, tapi gitar ya? Petikan. Ya, dipetikan. Sejenis seperti gitar tapi dipetikan. Terus ada lagi gamelan. Ya, ini juga khas dari Lampung pesisir khususnya. Terus ada lagi serdam. Serdam itu alat tiup. Tiupnya Lampung pesisir. Terus ada juga lagi gitar klasik Lampung pesisir. Kenapa dia dibilang pesisir semua ya, karena dia ada di wilayah pesisir Lampung dan dia menyebar di masyarakat gitu. Jadi di daerah pesisir. Betul ya. Nah, ada lagi yang di Pepadun. Nah, kalau yang di Pepadun ini ada namanya sedikit ketinggalan. Ada lagi kalau di Lampung pesisir juga ada gamelan balak, ada rumung. Ini musik perunggunya. Musik perunggu yang untuk tayuannya. Dia dari perunggu. Nah, kalau yang dari Pepadun ada namanya
kulintang. Kulintang. Kulintang kalau di Lampung nyebutnya kulintang, kalau di Menggala nyebutnya kelenongan, ya. Kalau di Lampung Barat itu nyebutnya gamelan balak, ya. Kalau di pesisir Lampung Selatan sana menyebutnya talak perumongan. Itu semua ranah dalam musik perunggu. Ada lagi di Lampung Pepadun itu namanya gitar klasik Lampung Pepadun, yang jelas nanti bisa mungkin saya ada alatnya saya tunjukkan juga cara petikannya gimana. Itu karena memang sedikit konsen kajian saya juga di situ. Siap. Ya, dalam pengajaran pun saya semua alat musik khususnya tradisional Lampung saya ajarkan di prodi pendidikan musik. Dan satu lagi di pesisir Lampung itu juga ada namanya serdap. Serdap itu ialah alat musik rebana, kalau umumnya rebana, hadrohan yang dipakai oleh masyarakat umum, zikir lama, zikir baru, ya, yang mereka lakukan. Tapi kita Lampung menyebutnya serdap, walaupun saat ini masyarakat banyak yang tidak tahu, bahkan beberapa kawan-kawan praktisi seni yang ada di Unila juga banyak yang menganggap bahwa itu rebana, padahal sebenarnya bukan rebana, itu serdap. Kita menyebutnya serdap, atau kalau itu serdap itu bahasa dari Lampung pesisir atau serdapan dia lagi main serdap maksudnya, gitu. Itulah lebih kurang sedikit informasi mengenai beberapa alat musik tradisional Lampung, gitu ya. Jadi kalau kita lihat tadi penjelasannya ada petik, kemudian ada pukul, ada apa namanya kalau yang ini, kalau kulintangan itu pukul juga ya. Terus ada yang pukul pakai tangan, pakai ada kayu. Pakai stick, Ada yang tiup. Betul. Ada yang tiup. Jadi artinya kesenian alat musik Lampung ini memang macam-macam. Ada satu lagi, ini saya juga lupa. Biola, gesek juga namanya piol. Nah, piol ada juga dimainkan itu di Lampung pesisir barat. Ada piolnya dia. Itu apakah ada budaya kita nih buat musik ini berpengaruh dari Arab sana kah? Adakah pengaruh dari Eropa kah? Bagaimana tuh? Ya betul guys. Yang jelas ini salah satu. Nah, ini salah satu. Kalau mungkin dalam kajian musiknya istilahnya akulturasi musik. Jadi penggabungan budaya yang akhirnya menghasilkan budaya baru. Ini jelas udah motif Lampung, dan desainnya pun nggak jauh berbeda dari gambus sebelumnya, karena memang pengaruh musafir kita kan masuk di pesisir Lampung, akhirnya diadopsi oleh masyarakat dan akhirnya menciptakan budaya baru, ialah gambus tunggal, ataupun dia petikan kearifan lokal masyarakat setempat, dan liriknya pun juga lirik Lampung. Nah itu yang menyebabkan akhirnya menghasilkan budaya baru tadi, atau sekarang sudah booming disebutlah dengan gambus tunggal. Gambus tunggal. Jadi artinya memang kita memiliki varietas jenis alat musik yang besar. Ya, itulah makanya saya pun juga dengan kawan-kawan bersemangat bagaimana ini tidak hanya berhenti pada di prodi pendidikan musik. Akhirnya kita harapkan nanti Unila ataupun mungkin sekolah menengah kejuruan dalam arti SMKI, sekolah menengah kejuruan musik khusus setara dengan SMA, yang memang di situ benar-benar mengajari karawitannya musik Lampung. Karena memang kita ini punya ini ada ensemble-nya, maksudnya ini ada grupnya sendiri. Mungkin kalau Kiai pernah turun ke lapangan di Lampung Barat, di Lampung pesisir barat, ini bukan hanya tunggal, tapi dia ada orkesnya. Jadi ada orkes Lampung gambus dan menghibur masyarakat di sana. Nah, ini artinya ketika kita masukkan dalam ranah pendidikan, kita buat benar ke ranah pendidikan dalam hal ini buku ajarnya, kita buat benar pola pengajarannya. Saya cara tidak langsung ini regenerasinya semakin banyak akhirnya. Nah ini yang harapan saya sih ke depannya, kalau memang kita harus support ke sana. Nah kemudian kita sudah berbicara udah macam-macam nih. Permasalahannya sekarang apakah kita sudah kan zaman sekarang kan hak cipta, kan apakah kita punya tren mematenkan bahwa ini alat tradisional Lampung yang mempunyai kekhasan, keunikan,
dan kita mendaftarkan ke di Kemenhumkan bahwa ini alat paten lampung. Ya. Apa kira-kira udah tuju ke arah sana belum? Kalau paten mungkin belum ada. Kalau jadi warisan tak benda, ya sudah. Contohnya gamelan, ini sudah. Ini udah warisan. Warisan tak benda ini sudah masuk didaftarkan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Lampung ya. Oh, jadi ranahnya ke warisan ya? Warisan budaya tak benda. Budaya tak benda. Budaya benda ya. Nah, terus tapi belum semua juga, belum masuk semua. Berarti belum diinventaris. Betul ya. Kita masih banyak sekali yang harus memang kita fokuskan, tidak hanya satu instrumen sebenarnya ya. Nah, itu tadi yang saya sebut banyak instrumen-instrumen yang belum kita bahkan ini sendiri pun kalau ini belum saya demokan ya, nanti rencana mau saya demokan juga. Ini sebenarnya gamelan yang sudah versi sudah saya desain ulang lagi. Oh, jadi versi tidak menutup kemungkinan saya juga bisa menghakikan atau mempatenkan bahwa ini karya saya kan gitu loh. Jadi ada model saya. Modelnya. Iya. Artinya memang kita dari dulu sudah punya model-model tersendiri. Nah, sekarang kira-kira apa perbedaannya gamelan yang di Lampung dengan gamelan di daerah lain? Ya. Seperti Sumatera Selatan atau di Jawa. Nah, apa itu perbedaannya apa kira-kira? Oke, kalau jelas dari bentuk lah ya. Kalau dari bentuk, juga udah pasti beda kan. Kalau di Sumatera Selatan tidak ada mereka alat musik yang dari bambu. Kalau Sumatera Selatan tidak ada. Mereka tidak ada. Dari perunggu. Ya, makanya gending Sriwijaya itu ya karena dari gamelan Sriwijaya, dari gamelannya. Pun juga di Jawa mereka yang seperti ini balungan kalau mereka nyebutnya di gamelan Jawa, dan itu pun tidak dari bambu, memang jelas dari perunggu. Tatakannya itu jelas memang dari perunggu langsung gitu loh, tidak ada yang dari bambu seperti ini. Walaupun di relik Candi Borobudur ada sejenis seperti ini, desainnya yang menyerupai seperti gamelan ini gitu loh ya. Jadi dari bahannya sudah berbeda. Kemudian teks bentuknya, desainnya pun juga tapi berbeda. Suaranya ada perbedaan dari suara. Ada juga karena ada itu perbedaan. Bambu. Kalau perunggu kan beda. Perunggu kan beda, dipukul dengan dari satu ketukan beda, suaranya beda, resonansi yang dihasilkan juga berbeda. Itu yang menyebabkan akhirnya di Lampung ini tidak ada yang menyambangan dari provinsi lain untuk alat musiknya gitu, khusus untuk gamelan ya. Kecuali kalau gambus ya mungkin di beberapa daerah banyak yang. Berarti keunikannya dari alat-alat musik ini salah satunya adalah gamelan. Tapi ada satu lagi yang kesamaan kita dengan Sumatera Selatan itu ialah gitar tunggal. Gitar petik. Kalau di masyarakat Sumatera Selatan khususnya Palembang, Jambi, ada yang nyebutnya batanghari, nama instrumen ini, instrumen gitar itu nama batanghari. Ada juga sahilian namanya. Sahilian. Nah, tapi itu sama, konsepnya sama, petikan masyarakatnya sama, ya. Maksudnya kearifan lokal masyarakat itu mereka memetiknya. Setelah itu mereka menyanyikan dengan lokal jenisnya mereka, dalam hal ini tradisi mereka. Itu sama dengan konsepnya di Lampung juga, petikannya lahir dari masyarakatnya, vokalnya juga sama. Nah, selain memang Lampung atau Sumatera bagian selatan, kita juga ada kesamaan di mana? Di Mandar, Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat. Ada persamaan. Ada, mereka menyebutnya gitar tunggal Lampung seperti Lampung ini, mereka nyebutnya di sana itu sayang-sayang. Sayang-sayang Mandar. Sayang-sayang Mandar. Sama juga konsepnya, petikannya lahir dari masyarakat setempat, liriknya pun juga lahir dari masyarakat setempat yang akhirnya tercipta sayang-sayang Mandar namanya. Nah, ini tiga beberapa provinsi ini, Lampung, Jambi, Bengkulu, Sumatera Selatan, Sulawesi sampai Sulawesi Barat itu sama konsep petikannya, walaupun sajiannya ya tetap berbeda. Seperti itu kira-kira yang kalau kita menyamakan konsep bahasa kiai tadi, apa sih alat musik kita yang sama gitu. Termasuk juga serdang atau penerbangan juga di mana-mana juga, termasuk Aceh pun juga hampir sama. Iya, bahkan mereka banyak ya seluruh Indonesia. Cuma itu tadi tidak dipungkiri memang kebudayaan khususnya musik tradisional di Indonesia ini ya pasti ada pengaruh kulturasi, asimilasi pasti di dalamnya. Itulah yang menyebabkan. Tapi
adanya lahirnya kawan-kawan etnomusikologi yang memang mengkaji tentang musik-musik tradisional ini, mereka ini bisa memetakan, mengetnografikan musik-musik Indonesia ini gitu loh. Nah itu salah satu saya. Risetnya mau ke sana ya. Ya banyak yang akhirnya mengangkat ke permukaan bahwa ya kita walaupun ada kesamaan, tapi kita juga ada perbedaan yang menonjol, yang menunjukkan akhirnya menjadi ciri khasan. Ketika menjadi ciri khas itu tadi bisa karena haki, bisa karena paten akhirnya. Itu asal bagaimana kita bisa mampu mengklasifikasikan dengan rinci, jangan sampai malah terjebak bahwa kita hanya ikut-ikutan. Nah, karena kan formatnya Indonesia ini rujukannya selalu Jawa. Kan dunia melihat Jawa. Gitu. Padahal di wilayah Sumatera, Sulawesi, Kalimantan, bahkan sampai Papua punya masing-masing alat. Saya berapa kali ke luar negeri, ya berapa kali pentas, bahkan ini sudah sampai Mesir langsung. Mesir? Iya, sampai di Mesir nih alat ini. Nah ini masyarakat sana langsung bilang, ini sama seperti kami di Gambus, cuman Anda kok bermain hijaz. Ini ada beberapa tangan nada ya, kalau umumnya kan ada yang tangan nada mayor, minor gitu kan. Nah ini saya mainin tangan nada hijaz kata mereka, tapi hijaznya kok beda, hijaz Lampung saya bilang, karena ada unsur-unsur zafi di. Hijaz itu apa hijaz? Tangan nada. Oh tangan nada. Iya tangan nada di dalam kampus ini ya. Nah terus ya saya bilang ini sangat berbeda, tapi kami mengetahui bahwa Indonesia bukan ini gamelan. Nah ini perspektif dunia pun juga harus kita gambarkan akhirnya secara tidak langsung. Artinya dunia itu hanya sebagian saja dia mengatur hanya di Jawa. Padahal resource atau sumber daya kita ini di bidang budaya ini sangat betul melimpah. Betul. Makanya saya ketika undang saya ke sini, ayo kita ngomongin musik Lampung. Ayo saya bilang karena ya kita ini banyak gitu loh. Cuman kadang-kadang banyak kawan-kawan juga di Lampung ini, para praktisi ataupun seniman-seniman tradisi di Lampung ini kadang malu ya, terus kamu aja. Saya sudah begini deh. Nah itu, padahal kita harus rajin promosikan biar orang-orang di luar sana tahu. Oh Lampung itu juga ada, Lampung itu juga kaya gitu lah. Ada pun semua budayanya tidak kalah dengan di luar sana gitu loh ya. Oke, jadi sekarang itu kita berbicara ini. Nah kita berbicara efek sosial ini kan. Tadi kita udah disinggung bahwa masyarakat Lampung aja yang tadi disampaikan sepertinya enggan untuk membuka diri ini, opening bahwa ini kita punya resource alat budaya, alat musik yang begitu bagus, begitu besar, tetapi minatnya kurang. Apakah itu benar minat masyarakat khususnya di Lampung terhadap alat musik kita ini rendah? Kalau saya karena gini ya, saya menjawabnya dari kacamata empiris saya ya. Iya, empiris. Jadi berapa kali saya menjadi juri, alhamdulillah saya juga ya alasannya diminta sama beberapa instansi ataupun penyelenggara event karena salah satunya akademisi. Akademisi itu untuk bisa riset bisa menilai dalam penjurian. Nah, dari situ saya bisa mengukur bagaimana sih tingkat antusias milenial dalam melihat sebuah musik tradisional Lampung. Sangat tinggi menurut saya. Terbukti di mana? Kan kita melihat barometernya. Terbuktinya di mana? Di lomba-lomba yang memang diselenggarakan oleh pemerintah. Dalam hal di lomba-lomba, di kegiatannya mereka. Salah satunya ada yang terkenal sangat menjadi booming walaupun saat ini lagi pandemi ya. Namanya FLS2N. FLS2N itu apa? Festival Lomba Seni Siswa Tingkat Nasional. Tapi ada urutannya, walaupun disebutnya FLS2N, tapi dia ada tingkat kota, bersaing dulu di tingkat kota, bersaing dulu di tingkat provinsi, baru bersaing di tingkat nasional. Dan alhamdulillah tiga itu saya sudah pernah ngejuri dari lokal, kabupaten, provinsi sampai nasional, belum internasional ya. Sebentar lagi. Nah itu kita mencoba melihat pola mereka, melihat antusiasme luar biasa. Bahkan terkadang saya gelinya kenapa? Ini garapan anak-anak SMP ini udah ngalah-ngalahin anak SMA. Maksudnya garapan main musiknya. Skill mereka skill mereka sudah lebih dari anak SMA. Sedangkan kadang-kadang anak SMA ini berkutik hanya kepada konsep doang, skill nggak dipikirkan. Nah ini kadang-kadang, ini sudah sering terjebak mereka gitu loh. Artinya mereka sedikit diasah, sedikit diarahkan menjadi yang lebih bagus, tertata, maka dia lebih bagus. Itulah maksud saya, artinya
hebatnya lagi bahwa sekolahan pun juga menjadi ukuran barometer terhadap masyarakat ketika melihat, ini sekolah berprestasi di dalam lomba-lomba, salah satunya kebudayaan Lampung, khususnya musik, tari misalnya, yang akhirnya masyarakat, udah sekolahin aja anak saya di sana. Karena ini juga jadi bargaining position di masyarakat akhirnya, bahwa kebudayaan khususnya di musik tradisional juga sangat tinggi, yang akhirnya ya itu tadi tingkat antusias masyarakat juga berbondong-bondong untuk mau belajar ke sana. Alhamdulillah 5 tahun terakhir ini saya mengamati dan saya langsung merasakan di lapangan sangat tinggi. Alhamdulillah sangat tinggi, dan berapa kali juga saya kadang-kadang nggak kelabakan lagi kalau saya bertanya kepada senior-senior saya di Unila ya. Mereka sering turun ke lapangan itu nanya, ini alat musik apa? Ini alat musik apa? Mereka nggak tahu. Tapi 6 tahun terakhir ini saya turun di lapangan, saya nggak kelabakan lagi. Mereka sudah tahu, walaupun sering terjadi persepsi tentang alat musik tersebut. Tidak apa-apa, itu kan maklum di masyarakat. Cuman akhirnya ya mereka juga mengetahui mana yang asli, mana yang memang telah bergeser gitu kan. Ya wajar lah, kita juga hampir 60% masyarakat macam variasi. Ya, jadi maklum lah. Ya kita juga harus melampungkan mereka akhirnya secara tidak langsung kan. Iya. Ya gitu ya. Oke, selanjutnya, nah upaya-upaya kita nih, kita di peneliti ya, peneliti di alat musik ini, apa sih kiat-kiat agarnya kita ini bisa minimal memajukan atau mempertahankan lah alat musik ini terhadap gerusan. Tadi kalau kita ada konten ini ya, udah minatnya tinggi nih, jangan sampai nanti milenial akan datang, generasi selanjutnya itu akan hilang minatnya, bahkan ini jadi museum. Betul. Nah, apa kira-kira saya lakukannya? Menggunakan konsep sederhana saja ya. Ketika bertanya bagaimana cara kita, gampangnya gini deh. Kalau kamu orang Lampung, jangan dulu kamu jangan dulu kamu musingin yang jauh-jauh. Lihat dulu di badan kamu apa yang punya di badan kamu. Iya kan. Ibaratnya kita saya orang Lampung, saya main ke rumah orang Lampung. Kalau nggak ada apa-apa di rumah kamu, berarti kamu itu belum orang Lampung. Nah, gampangnya untuk melestarikan itu, kalau kamu ada badik Lampung, ya simpen, taruh, kolektorkan di rumahmu. Ada alat gitu juga, ada kostum gitu juga. Dan ini salah satu untuk melestarikan, mempertahankan. Nah, konteks selanjutnya, kalau kita sudah memiliki semua, barulah ke tingkat level yang selanjutnya apa? Ialah kita melestarikan. Nah, alhamdulillah, saya juga berusaha terus sampai akhirnya. Alhamdulillah kemarin juga saya diberdayakan atau saya di-expertkan oleh tim KKN dari Unila untuk melatih kawan-kawan di Cikoneng ya. Alhamdulillah. Di Cikoneng kemarin. Ya. Cikoneng itu luar biasa juga. Cikoneng yang di Banten ya? Iya. Di Banten. Itu suku Lampung asli yang membantu kerajaan Kesultanan Banten sana. Dan akhirnya diberikan hibah wilayah di sana, yang akhirnya menetap sampai hari ini. Jadi Bang Rizal itu ditugaskan oleh Unila melalui BPKKN untuk ahli mengirim kesenian budaya di Cikoneng, melatih kesenian di sana. Jadi Cikoneng itu adalah suatu kampung orang Lampung yang ada di Banten. Di Banten. Nah, alhamdulillah, ya itu salah satu bagaimana strategi. Kita nggak usah ngomong yang lain. Saya dulu pribadi. Caranya saya begitu. Saya masukkan semua. Bahkan alhamdulillah, saya juga bekerja sama dengan dosen-dosen prodi pendidikan musik. Semua mata kuliah ataupun semua alat musik Lampung kita jadikan mata kuliah di prodi pendidikan musik. Salah satu apa? Ya untuk mempertahankan tadi. Bukan hanya melestarikan lagi. Sudah kita pertahankan. Gitu loh ya. Alhamdulillah. Bisa juga akhirnya menjadi salah satu senternya musiknya Lampung lah gitu. Kalau mau cari tahu alat musik Lampung di mana, di prodi pendidikan musik sudah ada kok. Nah, di Cikoneng itu sendiri tugas apa yang dilakukan di sana? Ya, saya alhamdulillah ya kemarin melatih anak-anak di Sanggar Cikoneng ya. Sanggar Seni Cikoneng itu melatih gamelan gamelan Lampung, terus melatih kulintangnya atau talobalak orang menyebutnya juga sebagai talobalak untuk mengiringi tarian Sigah Pungutan. Terus saya juga melatih tabuhan-tabuhan khas di gamelan, salah satunya tabuh-tabuh layang kasiwang, tabuh alau-alau, tabuh gapon.
3 tabuhan aja saya latih sana karena waktunya sangat mepet sekali ya. Apa itu 3 tabuhan ini? Tabu alau-alau ini tabu apa? Alau-alau itu lari-larian. Oh, lari. Kegembiraan, kejar-kejaran seorang anak lagi bermain. Oh gitu. Ya itu ciptaan oleh dari Scalabra ya. Terus habis itu layang kasiwang ini dari Waikanan, tabuhan khas dari Waikanan sana. Pasca panen, ketika pasca panen merayakan kegembiraan dengan tabuhan itu. Baru habis itu tabuh kapot ini tabuh yang jenaka juga, yang gembira, yang rapat, yang membuat semangat berenergi untuk menabungnya. Dan itu saya berikan di sana atau saya latih di sana karena memang putra-putri daerah di sana juga bersemangat untuk berlatih itu. Kenapa tidak akhirnya saya latihkan di sana. Nah itu yang ya memang sebenarnya apa ya, Cikoneng ini kan jawara semua ya, maksudnya pendekar semua masuk di sana. Pendekar semua ya, artinya bahasa mereka masih ada walaupun berpadu dengan bahasa Sunda tadi ya. Contohnya gimana tadi? Jelma gam kabeh. Nah, jelma gam kabeh. Jadi jelma gam kabeh itu ya tahu saudara kita semua, tapi kabehnya itu dari Sundanya kan. Jelma gam itu bahasa kita kan, jelma gam kabeh atau apa? Mangan baik. Nah, mangan baik artinya ayo makanlah. Mangan baik. Ya, gitu. Jadi ada Lampung ya, ada Sunda. Ya, perpaduan itu sudah luar biasa hidup di sana dan itu pun akhirnya menjadikan ya bahkan pandangan persepsi orang ya lebih asri di Cikoneng ketimbang Lampung bahkan sampai segitunya. Karena apa di Cikoneng itu tidak ada lagi istilah saya batin dan ya, mereka sudah ngomongnya Lampung Sai. Lampung Sai kan. Nah, walaupun memang secara apa seni pertunjukannya memang ya tidak ada ya karena ya itu tadi apa jawara tadi pendekar gitu. Pendekar nggak mungkin bermain seni. Iya. Kalau pendekar puncaknya oke lah gitu kan. Tapi kalau untuk ininya ya itu tadi. Nah akhirnya banyaknya para apa namanya praktisi juga ekspedisi ke sana yang memberikan pelatihan. Cuma ya memang ya saya himbau untuk semua kawan-kawan yang ada di Lampung, ayolah dekat kok ke Cikoneng itu. Kalau kita hitung dari Lampung 4 jam lah kita udah sampai. Kalau memang udah pakai tol gitu ya. Udah pakai tol, ada kapal cepat juga. Insya Allah cepat 4 jam. Kadang malahan kalau informasi di masyarakat sana mereka sering lomba main bola di Kalianda. Jadi dari Cikoneng itu berangkat pagi, tanding siangnya, sorenya sudah pulang. Malam mereka sudah sampai lagi di Cikoneng. Nah, artinya kenapa berarti kita juga bisa dong harusnya seperti itu gitu kan. Kalau memang mau digalakkan untuk membagi kebudayaan Lampung kita di sana. Artinya memang sejak kebijakan Pemda, kalau nggak salah zamannya Pak Sarudin. Yang membuka lah istilahnya bahwa ada loh saudara kita orang Lampung di Pulau Jawa, satu kampung pula. Ini mereka punya kekhasan, tidak ada lagi Lampung Sai Batin dan Lampung Pepadun. Betul. Mereka menganggap bahwa Lampung Sai. Nah, ini apakah sekarang Bang Rizal dia lihat bahwa kebijakan pemerintah daerah setelah Pak Sarudin, apakah masih berkelanjutan nggak? Kalau lihat cerita di Cikoneng, kira-kira, lihat dari kacamatanya. Waduh, ini apa ya, kemarin itu sih saya ngobrol langsung sama masyarakat di sana. Salah satunya ada tokoh di sana namanya Ustadz Edi yang memang punya sanggar seni juga di sana, mimpin di sana. Ya mereka selalu menyebut hanya Pak Sarudin gitu ya. Artinya pasca beliau ya tidak terlihat lagi. Artinya memang pemerintah kalau bisa kita menggalakkan kembali. Betul. Intinya menggalakkan kembali komunikasi bahwa kita punya saudara nih di Lampung sana gitu. Gampangnya gini saja sih ya. Ketika waktu itu kan kalau nggak salah cerita Ustadz Edi itu 2013 atau 14 ya. Sahrudin itu ngirim orang tim dari Lampung Sai yang terafiliasi ke Empal, Majelis Penyimbangan Adat Lampung, mengirim salah satu orang yang namanya Pak Hasim Khan, kebetulan senior saya. Oh, senior kita. Ya, dia dikirim ke sana. Itu setelah itu tidak ada lagi gitu loh, yang kalau nggak saya baru ini masuk lagi ke sana. Setelah yang kemarin Nah, tapi inisiasi Unila. Inisiasi Unila kali ini bukan oleh Pak Rektor. Oleh Pak Rektor. Nah, inilah yang maksud saya. Ya ayo gitu loh, saya makanya di media sosial saya baik Facebook atau Instagram saya mengajak ayolah mumpung kita juga masih sehat kuat dan
ayo sounding kalau memang butuh disupport, ayo ke kemana, apa pemerintah. Saya rasa mungkin pemerintah juga mau, cuman terkadang ya satu keadaan lagi COVID seperti ini, terus apa beberapa terakhir kemarin ini juga kan kita konsennya berbeda, itu yang menyebabkan akhirnya ya sedikit tidak terfokuskan, mungkin itu aja. Tapi saya yakin ada yang selalu memikirkan ke ranah sana gitu. Itu mungkin ya. Jadi artinya kita sudah melangkah dari pihak Unila. Ya. Karena saya dengar juga bahwa pertama kali UNILA mengirim nih, selama UNILA berdiri, betul, mengirim mahasiswanya ke Cikoneng. Betul, itu juga ya, artinya kita pertama penggagas babat alas lah istilahnya. Babat alas. Iya, babat alas. Itu yang mungkin ya harus ditiru lah sama instansi yang lain, mungkin kan iyalah. Atau kita nanti kolaborasi dengan perguruan tinggi yang ada di Lampung dengan perguruan tinggi yang ada di Jawa, di Untirta pertama. Betul, untuk betul. Kita bertukaran melalui KKN. Betul. Nah ini ada yang penting lagi nih, strategi mempertahankan eksistensi terkait musik tradisional ini. Kira-kira apa nih strateginya menurut Bang Rizal? Waduh, ini mantap juga nih. Ini sudah mulai agak kritis nih. Iya. Jadi begini ya, kalau saya tadi itu sudah sedikit saya singgung, salah satu strategi mempertahankan eksistensi kesenian Lampung atau musik Lampung ini ialah dari dunia pendidikan. Ya, dengan cara kita mengajarkan ke anak-anak atau ke mahasiswa kita atau ke masyarakat. Alhamdulillah saya selalu konsen tiap tahun PKM saya atau pengabdian kepada masyarakat saya itu saya selalu fokuskan ke tempat-tempat yang memang belum pernah saya masuki. Atau saya tidak ketika saya sudah PKM di situ, saya sudah pengabdian di satu desa itu, saya tidak akan lagi ke desa itu lagi, saya mencari desa tempat lain. Alhamdulillah Negara Batin saya sudah pernah masuki, Panaragan sudah pernah saya masuki, terus mana lagi Pesawaran, Kalianda, Tanggamus. Ya, artinya sudah Wonosobo bahkan sampai di sana ya, yang memang Jawa semua di sana kita ajarkan juga musik Lampung. Ya alhamdulillah, artinya salah satu strateginya ialah dengan cara pengajaran. Walaupun metode-metode yang sudah saya buat ialah salah satunya saya sudah membuat buku ajar. Buku ajar ini yang memang sudah ternotasikan, artinya tidak lagi mengajarkan di masyarakat itu dengan oral language ataupun dengan cara biasanya kan kalau kita di kampung-kampung itu yang tua-tua nabuh, anak kecilnya ataupun yang lain nonton. Nah sekarang nggak lagi, sudah saya buatkan metode buku ajar dengan salah satunya musik perunggu Lampung. Di musik perunggu Lampung itu sudah saya buat notasinya. Jadi masyarakat itu sudah bisa insya Allah sudah bisa lah mau tahu tabuh gupek di Sigah Pungutan, tabuh tari di Sigah Pungutan itu kayak mana. Nah ada di buku itu sudah saya buat. Itu salah satu strategi untuk eksistensinya ya, akhirnya ada sampai sejauh sana gitu ya. Walaupun saya juga pernah bawa di tingkat nasional di seminar-seminar nasional mengenai alat musik Lampung ini. Bukan saja bahkan saya seminarkan, bahkan ya saya bawa tim, saya bawa alhamdulillah tahun kemarin juga 2019 ibu-ibu Dharma Wanita saya bawa ke Thailand ya, ke Thailand. Nah, itu kan salah satu mempertahankan eksistensi alat musik Lampung. Mereka ibu-ibu bahkan Bu Rektor juga mentas waktu itu ya, rektor sebelumnya ya, mementaskan ini gitu loh. Jadi langsung megang langsung tampil mereka. Itu diajarin berapa lama mereka? Waduh, kalau diajarin proses panjang itu ya. Cuman kita tanemin dulu. Alhamdulillah mereka semangat. Terus kita soundingkan event ke Unila dan akhirnya disetujui. Ya itu artinya salah satu mempertahankan eksistensi alat musik Lampung. Oke, itu penjelasan narasumber kita. Bang Rizal ini memang ahli nih. Jadi kalau kita ini kayaknya sebentar gitu. Iya. Kayaknya sebentar sekali. Jadi oke, untuk melihat bagaimana sih bunyinya alat musik tradisional Lampung itu nanti bisa diperlihatkan cara pemakaiannya oleh Bang Rizal. Silakan Bang. Oke.
basin omah, mamili basin omah. Tua ataupun muda, muda pejabat masyarakat, muda pejabat masyarakat. Oke pemirsa, itu yang disampaikan narasumber kita mengenai alat tradisional Lampung. Semoga pemirsa dapat memahami dari penjelasan narasumber kita dan bisa bermanfaat bagi keberlangsungan kebudayaan Lampung, khususnya di alat tradisional musik Lampung. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.